yang terhormat Koordinator Tracer Studi PSC dan Bapak Ibu alumni S1 Akuntansi, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai curahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan disertai nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat hadir pada serasian di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita selaku umatnya senantiasa mendapat syafaat di akhir nanti. Amin. 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 Hari ini, Senin 4 Mei 2020, tim Tracer Studi bersama Prodi S1 Akuntansi mengadakan saresehan alumni S1 Akuntansi, yang mana tujuan saresehan ini sebenarnya adalah silaturahmi dengan sesama alumni sekaligus memperkenalkan divisi Tracer Studi dengan program-program terdekatnya. Saya, Wahyu Nurul Hidayati, selaku MC akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, dilanjut doa, selanjutnya sambutan, acara inti, serta penutupan. Bapak Ibu, untuk membuka acara ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Ibu Suciati Muanifah SEMM, kepadanya dipersilakan. Ibu Suci, sudah hadir ya? Sudah, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Kaprodi, Ibu Efrianti, yang saya hormati, kepada Bapak Ibu dosen Universitas Akuntansi, Prodi Akuntansi S1 Pamula, Unpam. Marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita lakukan hari ini hingga seterusnya. Izinkan saya berdoa secara agama Islam ya Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, dalam kekhusyuan dan ketundukan hati, kami memohon ampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Rabbana, acara sarasehan dosen, alumni, Prodi Akuntansi S1 Unpam yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk memperoleh ridho-Mu semata. Kami mohon petunjuk dan bimbingan-Mu kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Sehingga kami dapat memetik hikmah kebersamaan dalam sarasehan ini. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup maupun kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah dan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan Prodi Akuntansi S1 Unpam dan kampus tercinta kita, Universitas Pamulang. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suciati Munefah atas pembacaan doa. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Ibu Efrianti, SCAKT, MSc CA. Kepadanya dipersilakan. Baik. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya juga hari ini terlaksana realisasi dari pembentukan alumni. Ini adalah acara awal atau langkah awal dari kegiatan organisasi alumni ke depan-depannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir hari ini, di pagi hari ini, telah berkesempatan untuk meluangkan waktunya untuk join bareng-bareng, untuk bersama-sama kita menggerakkan dan kemudian memajukan prodi pada khususnya. Tak lupa terima kasih kepada tim Treasure Study, yaitu Bu Fitri Saganta, Bu Rati, Pak Juli, dan Bu Dwi Septiani, serta para PIC, Bu Rosita, kemudian Bu Dea, dan Bu Yeni. Intan. Ya, benar ya? Ibu Intan. Siapa? Ibu Intan. Oh ya, Dari Ibu Intan. Bu Intan, mohon maaf. Dari PIC-nya mohon maaf kepada Bu Intan. Tapi Bu Intan belum datang ya? Jadi dosa saya agak berkurang sedikit. Sudah. Bapak Ibu sekalian, gerakan Ikatan Alumni ini merupakan satu tonggak tersendiri untuk keberlanjutan dari program studi kita. Kenapa pada awalnya langkah pertama ini adalah kepada Bapak Ibu sekalian? Karena dari luar, namun juga dari dalam. Karena Bapak Ibu adalah alumni yang terjun bebas lagi ke dalam institusi ini. Oleh karenanya, keberhasilan yang paling utama ini adalah dari garda terdepan. Oleh sebab itu, saya meminta kepada Bu Fitri Saganta dan tim dari Treasure Study, pokoknya kita jalan terlebih dahulu. Kita langkah terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak melangkah awal, maka ini tidak akan terjadi. Mohon maaf, ini kayaknya tetangga ada yang lagi bangun rumah. Mohon maaf, kayaknya Bu Wiwit ya? Iya, bisa. Oh, punya Bu Wiwit ya? Iya. Selain itu, saya sampai lupa mau ngomong apa nih. Pada dasarnya, kegiatan alumni ini tidak di bawah prodi, namun dia berkoordinasi dengan program studi. Kenapa? Karena ini merupakan murni hasil dari kegiatan alumni-alumni yang merupakan lulusan dari program studi akuntansi S1. Maka saya tekankan kembali, ini adalah alumni-alumni lulusan S1 akuntansi. Oleh karenanya, next-nya, program-program yang akan dibuat, kemudian segala macam bentuk struktur organisasi, ini benar-benar dilempar kepada Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu dua langkah yang seperti saya informasikan tadi. Dan kepengurusan yang akan dibentuk, karena salah satu acara saat ini adalah pembentukan struktur organisasi, mohon legowonya, yaitu hanya pada batasan sampai bulan Januari saja. Sepanjang bulan Mei sampai dengan bulan Januari nanti, semoga struktur organisasi yang ada ini bisa merangkul lebih banyak lagi, karena data-data total alumni kita akan diinformasikan oleh tim Treasure Study. Oleh karenanya, di bulan Januari nanti insya Allah dibentuk kembali yang namanya kegiatan struktur organisasi alumni. Silakan, apa perangkatnya, apa program kerjanya, kemudian bagaimana ini nanti objeknya, ataukah tujuan dan semacamnya, ini murni diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena saya paham sekali, Bapak Ibu akan memiliki wawasan dan wacana yang lebih baik lagi dibandingkan prodi. Karena Bapak Ibu sudah berdiri juga di luar dari prodi.
Namun kelebihannya karena Bapak Ibu berada di dalam, maka Bapak Ibu akan tahu apa sih sebenarnya kebijakan dan bisa mencari program-program yang mungkin akan lebih bersinergi dengan kebijakan dari program prodi ini sendiri. Tidak hanya program prodi, tapi juga bisa menunjang tercapainya visi misi universitas. Bahkan menunjang visi misi yang ada dari pihak yayasan kita. Oleh karenanya mohon kerjasama dari Bapak Ibu sebagai cikal bakal terbentuknya alumni atau ikatan alumni dari program studi akuntansi. Tidak bisa dipungkiri, ikatan ini adalah ikatan yang sangat dibutuhkan. Karena ini merupakan salah satu penilaian utama di dalam SKPN. Jikalau ternyata tidak ada ikatan alumni dan tidak bisa dilakukan research study di atasnya, maka sia-sia pengerjaan SKPN. Maka ini merupakan salah satu poin utama juga, salah satu poin penting juga yang benar-benar harus mau tidak mau ada. Dan oleh karenanya sebelum kita meminta yang lain untuk bergerak, sebelum kita meminta yang lain untuk memberikan ide-ide, saya merasa yang ada di dalam alumni yang terjun lagi ke dalam entitas ini memiliki resource yang sangat luar biasa, memiliki ide-ide yang sangat brilian. Kenapa tidak diambil terlebih dahulu dari Bapak Ibu yang ada? Oleh karenanya, semoga harapannya ini adalah langkah awalan yang kemudian akan membentuk ikatan alumni yang lebih solid lagi. Karena insya Allah, saya yakin, dan saya yakin juga Bapak Ibu yang hadir percaya, bahwa tali silaturahmi itu akan memberikan banyak manfaat. Tidak hanya kepada kegiatan program-program prodi, tapi juga bisa saling nge-backup, saling membantu sesama alumni. Bahkan juga bisa membantu adik-adiknya, bisa dalam bentuk lowongan kerja, ataupun usaha, ataupun saling memberikan informasi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha-usaha yang Bapak Ibu lakukan, baik itu usaha utama maupun usaha sampingan dari yang ada. Oleh karenanya saya mohon, saya harapkan di tangan Bapak Ibu, semoga struktur organisasi bisa terbentuk dengan cara yang baik, kemudian program-program bisa berjalan, kemudian tim tracer study bisa dibantu dalam mengambil dan merangkul lebih banyak lagi alumni yang sudah tersebar luas di Indonesia ini. Bahkan bisa diinformasikan ada alumni kita yang ada di luar. Oleh karenanya, kita punya resource yang sangat besar, mari kita gunakan resource itu untuk sama-sama meningkatkan derajat ekonomi kita maupun derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan bantuan juga kepada sesama alumni dan kepada adik-adiknya. Oleh karenanya, mohon kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon kepada panitia untuk bisa menjalankan program hari ini dengan baik. Semoga ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kita. Saya rasa cukup sampai di situ. Mohon izin, nanti saya ada live sebentar untuk kemudian izin bergabung kembali. Mohon izin ya Bu Fitri dan rekan-rekan ya. Baik, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Efrianti SEAKT MSI atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan dipimpin oleh tim Tracer Studi kepada Ibu Fitri Saganta, SEMA, kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Efrianti selaku Kaprodi S1 Akuntansi beserta dengan jajarannya. Yang terhormat Bapak dan Ibu semua alumni S1 Akuntansi, saya ucapkan terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi dalam acara sarasehan alumni S1 Akuntansi. Insya Allah acara ini merupakan semangat awal bagi kita dan harapannya bukan hanya awal saja, tapi ini akan terus berlanjut sampai nanti kita bisa tetap terus bersinergi, baik antara alumni dengan alumni, alumni dengan kami, tim Tracer Study, dan alumni dengan Prodi. Izin perkenankan saya dari perwakilan tim Tracer Study, memperkenalkan sedikit tentang Tracer Study. Tracer Study ini merupakan salah satu bagian atau salah satu divisi dari kemahasiswaan di Prodi. Dan untuk di tingkat rektorat sendiri, kami juga ada di bawah komandonya Bapak Warek 3, yaitu Bapak Wildan.
Kalau misalkan Bapak Ibu bertanya dan mengetahui bahwa apa sih tracer study ini. Tracer study ini konsepnya tidak akan jauh berbeda dengan konsep tracer study di universitas-universitas lain. Bahwa tracer study ini membantu kegiatan-kegiatan yang bersifat kealumnian dan pengembangan prodi. Kami bisa dijadikan sebagai penghubung antara perguruan tinggi dengan kebutuhan alumni, kebutuhan Bapak dan Ibu semua sebagai alumni, ataupun juga penghubung antara alumni dengan dunia industri. Tentu di sini diharapkan bahwa antara perguruan tinggi, lalu alumni dan dunia industri itu saling link and match. Misalkan saja seperti tadi Bu Evri bilang bahwa bisa dijadikan sebagai wadah untuk Bapak dan Ibu semua mengembangkan dalam bentuk misalkan pelatihan-pelatihan ataupun dalam bentuk pengembangan kepada para adik-adik kita atau pada para mahasiswa-mahasiswa ataupun para sarjana-sarjana yang baru. Dan juga bisa juga menjaring data untuk kebutuhan akreditasi kita. Kalau berbicara tentang akreditasi, berarti kita berbicara tentang eksistensi prodi, di mana kita sebagai alumni itu juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga eksistensi prodi kita. Dari akreditasi, eksistensi prodi bisa dijaga. Dan itu juga bisa dijadikan sebagai kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya untuk mengenalkan tentang tim-tim yang ada di Tracer Study. Tracer Study sendiri itu ada saya, Fitri Saganta, sebagai koordinator, lalu ada Bapak Juli Ismanto, lalu ada Ibu Ratih Kodarti Anjilni, dan Ibu Dwi Septiani. Dan kami dari tim Tracer Study dibantu dengan teman-teman PIC, teman-teman koordinator, yaitu ada Ibu Rosita Wulandari, Bu Ros, ada Bu Dea Anissa, dan hadir. Iya, dan Ibu Intan Rahmasari. Bu Dea, Bu Intan, hadir ya? Hadir, Bu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam acara Sarasehan ini maksud kami adalah untuk bersilaturahmi sekaligus sharing ide dari Bapak dan Ibu alumni, khususnya yang menjadi dosen S1 akuntansi. Mengapa? Karena kami merasa bahwa Bapak dan Ibu inilah yang bisa menjadi penggerak awal dan utama dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tracer Study. Karena kami tidak bisa bekerja sendiri dari tim Tracer Study tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu sebagai alumni. Dan alumni internal ini sebetulnya mempunyai nilai plus dibandingkan dengan alumni-alumni eksternal. Kenapa? Karena alumni internal lebih mengetahui kebutuhan prodi dan juga mengetahui kebutuhan dan harapan dari teman-teman alumni yang ada di luar. Oleh karena itu, saya yakin sekali Bapak dan Ibu sangat bisa mumpuni untuk membantu kami, tim Tracer Study, dalam hal kegiatan-kegiatan alumni. Ada beberapa mungkin program jangka pendek kami, salah satunya itu adalah menggagas organisasi Iluni S1 Akuntansi. Untuk organisasi Iluni S1 Akuntansi sendiri, ini merupakan sebagai wadahnya dari Bapak dan Ibu sebagai alumni untuk membentuk satu kegiatan yang bersifat alumni tapi juga bersinergi dengan kebutuhan prodi dan pengembangan prodi itu sendiri. Dan dari prodi, dari Ibu Evrianti juga sudah dengan tangan terbuka dalam hal menyambut ide pembentukan organisasi Iluni ini sendiri. Dan insya Allah
organisasi ILUNI S1 Akuntansi ini adalah milik kita. Mungkin di Unpam kita punya IKA Unpam, Ikatan Alumni Unpam, tapi sifatnya itu masih umum, masih bersama, masih berbarengan dengan dengan fakultas lain ataupun dari prodi lain. Tapi ILUNI S1 Akuntansi ini adalah milik kita, yang artinya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita dan prodi kita. Dan dari sini saya khususnya dari tim Tracer Study ingin mengajak Bapak Ibu semua, ayo mari kita wujudkan gagasan atau ide dari pembentukan organisasi ILUNI S1 Akuntansi ini sendiri. Dan tidak hanya membentuk organisasinya saja, tapi sebuah organisasi itu membutuhkan struktur organisasi. Saya yakin Bapak dan Ibu semua bisa membentuk struktur organisasi dan kita punya research, punya sumber daya yang sangat bagus dari Bapak dan Ibu semua. Nah, ILUNI sendiri sebetulnya digagas itu untuk bisa membangun jaringan atau network alumni. Dari ILUNI ini bisa dijadikan sebagai support bagi kegiatan-kegiatan karir kita sebagai dosen. Contohnya itu adalah misalkan dalam bentuk pengabdian ataupun penelitian. Saya yakin Bapak dan Ibu semua yang menjadi dosen butuh satu kegiatan yang bisa mensupport kegiatan karir kita. Contohnya saja, jikalau kita punya organisasi ILUNI ini, kita bisa mengenal alumni-alumni lain yang mungkin ada di bidang wirausaha, yang juga bisa kita jadikan atau kita ajak kerjasama dalam hal pengabdian, ataupun juga dalam hal penelitian. Atau juga kita bisa melakukan penelitian berbarengan dengan dosen-dosen lain yang alumni S1 Akuntansi, tapi dia tidak berada di Unpam, tapi ada di universitas lain. Jadi ILUNI ini sangat bisa mensupport kegiatan Bapak dan Ibu dalam hal karirnya sebagai dosen. Bu Wahyu? Siap, Bu. Iya, Bu Wahyu. Berkaitan tentang organisasi ILUNI ini sendiri, tidak hanya bisa mensupport kegiatan dari Bapak dan Ibu sebagai dosen, tapi kita juga bisa membuat kegiatan di dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial itu bisa saja contohnya dalam hal kita dalam masa pandemi ini kita melakukan donasi yang bisa digalang oleh para alumni dan sebagainya. Dan tentu organisasi ILUNI ini menjadi tonggak awal dalam hal menjaga eksistensi prodi kita. Ya, terima kasih Bu Fitri Saganta. Ini nanti ada tanya jawab atau gimana, atau diskusi langsung gimana Bu Fitri? Diskusi langsung boleh Bu Wahyu, karena kan kita juga sarasehan ya, atau artinya bisa saling sharing ide dari Bapak dan Ibu sebagai alumni, khususnya kepada kami tim Tracer Study. Kira-kira apa sih gitu yang menjadi kebutuhan ataupun harapan dari Bapak dan Ibu sendiri terkait tentang ILUNI ini. Baik, Bu Ayu, punten boleh saya tambahkan sedikit ya? Terima kasih Bu. Silakan Bu. Silakan. Bapak Ibu, kayaknya nggak perlu pakai formil-formil ya, karena ini adalah alumni kan, di mana Bapak Ibu kalau mau ngomong silakan, memberikan ide silakan dan segala macamnya. Hanya untuk tolong kepada Bu Wahyu, kita punya dua hal utama pertemuan hari ini, yaitu pertama pembentukan struktur organisasi, dan kedua silakan Bapak dan Ibu untuk membahas mengenai program-program dari alumni ini sendiri. Dan bisa di-share Bu Fitri terkait dengan program perdana, karena kita mengambil momentum dari
COVID-19 ini, dari masa pandemi ini, ataukah mungkin memang ada ide-ide lain, silakan. Namun kita butuh dari Bapak Ibu untuk menetapkan mengenai struktur organisasi ILUNI. Perlu diinformasikan Pak Juli itu sudah membuat, dan tim dan Bu Fitri, Bu Rati, dan Bu Dwi itu sudah membuat beberapa media sosial terkait dengan ILUNI. Oleh karenanya bisa dimanfaatkan mengenai informasi-informasi yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Silahkan untuk melakukan pembahasan. Kemudian mungkin di sini juga bisa ditetapkan apakah mau saat sekarang menentukan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa struktur organisasinya lah, ataukah Bapak Ibu berkehendak untuk menentukan di tanggal berbeda untuk kemudian menetapkan. Oleh karenanya, mungkin kalau misalkan ada saya ini ya, ada sungkan ya untuk saling nyela, saling ketawa ngakak ya. Enggak juga sih, Bu. Saya izin juga, karena ini sudah mau jam 11 juga, biar pada bisa rame ya, biar pada bisa cocok. Ntar saya kalau masuk nggak pakai ini deh kamera deh, biar nggak ganggu yang lain. Ya, siapa tahu kan sungkan ya. Baik. Bu Wahyu, saya nitip itu aja ya Bu Wahyu ya. Bu Fitri, terima kasih banyak. Bapak Ibu, saya pergi. Terima kasih Bu Efri. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Efri. Baik Bapak Ibu, mohon untuk mendiskusikan terkait dengan apa yang disampaikan dengan Bu Efri tadi. Mungkin kalau untuk struktur organisasi ada yang mau menyampaikan, mungkin apakah mau dibentuk hari ini juga atau mau kita bentuk nanti setelah pertemuan ataupun tanggal yang berbeda gitu. Mungkin Bu Rati mau menyampaikan? Silakan Bu. Ya, nanti dulu deh Bu. Bu, kalau menurut saya, Gimana Bro? Bu Rati masih bicara ya? Maaf. Silakan Bu. Bu, kalau menurut saya mungkin ini aja Bu, apa sih namanya? Gimana? Mungkin kandidat-kandidatnya dulu aja. Dari ini siapa? Maksudnya mereka mau menyampaikan apa gitu kali Bu. Jadi mungkin nanti kan tinggal ditindaklanjutin di grup sini gitu kali kalau menurut saya. Cuman ya nggak tahu, mungkin yang lain ada. Bu Fitri, sudah ada kandidatkah di sini yang akan untuk kandidat memang belum ada. Rencananya memang kita bersama-sama nih gitu berembuk untuk mencari atau untuk menentukan dari struktur organisasi kita, dari organisasi ILUNI ini sendiri. Karena kalau seandainya main tunjuk-tunjukkan kayaknya nggak bisa ya Bu Ayu. Iya, maksudnya saya bukan tunjuk-tunjukkan, mungkin ditanyain kira-kira kalau saya nanti ke siapa, ini siapa gitu. Itu kan maksudnya, jadi kalau ditunjuk langsung kan mungkin iya kalau bersedia, kalau enggak gitu kan. Jadi mungkin bisa ini kalau menurut saya ini deh, karena dia ini kalau saya gitu sih kalau menurut saya. Kalau Bu Ros gimana Bu Ros? Mungkin ada pemikiran mau ngasih masukan. Oh iya. Ngasih masukan. Oh iya. Gitu. Gimana Bu Ros? Bu Novri, mungkin Bu Novri juga. Bu Novri. Mana sih Bu Novri ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Novri. Oh, Bu Novri dari tadi ditungguin kok. Yang mana sih Bu Novri kok gak ada wajahnya ya? Aku baru potong rambut jadi agak malu untuk melihat gambarku. Bu pakai kerudung dong, jangan pakai jilbab Bu. Bu sebenarnya saya belum kenal nih Bu, kadang kan kalau mungkin yang lain belum kenal Bu Nov. Kalau saya sendiri coba sebutkan siapa yang nggak kenal. Nanti saya japri. Siapa sih yang gak kenal sama Bu Nov? Mau di terima. Enggak, saya mau bukan mau ini ya, mau sedikit bertanya aja sih tentang kegiatan alumni ini. Yang pertama, tadi sebenarnya fungsi kita di sini itu sebagai dosen atau sebagai alumni. Jadi kalau tadi saya tarik kesimpulan dari yang dijelaskan sama Bu Fitri, kegiatan ini mensupport kita sebagai dosen. Sebagai dosen kan, tugas dosen kita kan cuma 3 tuh, pengajaran, tridharma sama ada tridharma ya. Artinya maksudnya fokus utama kita itu adalah sebenarnya apa dulu nih? Kalau support dosen kan berarti kan tadi bikin penelitian bareng dengan itu tuh sebenarnya buat
saya itu bukan ranah alumni ya, karena kan kita baru nih, supportnya kegiatan utamanya apa. Yang kedua, kalau masalah struktur organisasi memang sebenarnya dari koordinator dulu mungkin ya, organisasinya itu siapa saja nih, maksud susunan urutannya siapa saja. Kita kalau ditanya siapa yang mau jadi anggota, mau jadi sesi ini, ya kalau dipikir-pikir tugas dosen kita kan juga banyak, Tridharma sudah banyak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Lanjut, Bu. Benar. Bu Nofri itu speakernya masih mute. Nofri. Kuningnya kayaknya di Bu Rati. Benar. Berarti coba di speakernya dipasin dulu. Bentar, Bu. Ini suaranya kayaknya dari Bu Rati, soalnya kotak kuningnya di Bu Rati terus. Coba speakernya Bu Rati. Halo, tes. On. Iya, Mungkin maksudnya di mute dulu kali ya. Di mute. di mute dulu aja Bu Rati. Bu Rati ya. Nah, Bu Nofri lanjut Bu Nofri. Ya. Aku masih bingung. Kalau dari penjelasan tadi tuh masih bingung. Ini kan mentah banget nih. Kalau maksudnya harapan aku sih setelah kita bentuk kelompok ini, kelompok untuk dosen dulu ya. Berarti kita menetapkan peran kita dulu. Peran kita di sini itu kan bukan dosen. Peran Sebagai kita alumni ya, adalah Bu, ya? alumni. Iya. Berarti segala sesuatu yang kita kerjakan itu artinya tidak bersinggungan dengan kegiatan dosen. Semua adalah fokusnya adalah kegiatan alumni. Jadi posisi kita adalah alumni. Yang kedua, untuk pembentukan organisasi, struktur organisasi, memang sebaiknya lintas internal dari para koordinator aja. Para koordinator Treasure Study maupun para PIK yang saling mendukung si koordinator Treasure Study ini. Soalnya kalau mungkin di sementara kita itu kan mentah banget. betul, mentah Bu. banget Iya. kan. Artinya siapa-siapa saja, posisi-posisi apa saja yang dibutuhkan. Kemarin saya waktu di kampus sempat cerita sama Pak Juli ya, Pak Juli juga sempat diskusi bahwa awalnya kan Treasure Study ini kan fokus utamanya itu kan kita mau bikin di jaringan sosial dulu ya. Mau bikin jaringan sosial yang memang menampung segala aktivitas dari si para alumni. Gitu ya. Jadi maksudnya ya kalau ditanya, yuk kita bentuk organisasi sekarang, saya yakin orang yang ada di sini akan diam 1000 bahasa semua. Yang mau jadi ketua dan segala macam. Mungkin dari lintas prodinya aja, nanti tinggal dilempar ke kita gitu ya. Insya Allah. Pergantian ya, Bu ya. Nanti bisa semua pergantian gitu ya, Bu ya. Iya, yakin semua di sini akan membantu, apalagi ini kan alma mater kita ya. Posisi kita sekarang bukan jadi dosen, tapi jadi alma mater yang memang tujuannya untuk pengembangan prodi, dan segala aktivitas itu memang harus laras dengan, tadi setuju dengan yang dikatakan Bu Efri, borang. Jadi mungkin dari tim Treasure Study sekarang karena kita mau mendekati akreditasi, mungkin bisa di breakdown kegiatan-kegiatan yang memang diarahkan dari Warek 3 yang memang dapat meningkatkan poin akreditasi kita. Artinya kita akan fokus kerja di situ dulu gitu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bu Terima Nofri. kasih, Bu Nofri. Ya, kalau menurut saya juga gitu sih, Bu Fitri. Jadi, kan sementara ya masih awal, jadi kalau bisa sih dari yang Treasure Study-nya dulu gitu, dibikin struktur organisasi. Nanti ke depannya bisa mungkin kita ada, periode selanjutnya bisa pemilihan ketua dan wakil ketua atau organisasi lainnya, di struktur organisasi itu dari anggota ILUNI tersebut gitu. Jadi untuk untuk awal dulu lah gitu. Gitu. Terus kemudian memang Ya, setuju. Ya, benar juga sih Bu Nofri juga bilang kita kan di sini kan sebagai alumni ya, jadi sebenarnya lebih luas ya, nggak hanya untuk melihat kita sebagai dosen aja gitu, itu sih Bu Fitri. Ada yang mau nambahkan lagi, mau silakan. Yang Ya, lain, Bu, Neneng, setuju. Bu Rosita atau Bu siapa? Saya Jadi sebenarnya memang belum kenal nih, sebenarnya Bu. kan Nah, gimana Bu Ros? karena kan memang kita di sini kebetulan alumni dan menjadi dosen di sini.
Jadi itu kan yang mempermudah kita untuk bisa merekrut alumni-alumni di luar dari dosen. Jadi kan ya ibarat ya kita semua di sini adalah koordinator masing-masing nantinya yang akan merekrut atau yang akan masukkanlah anggota-anggota yang dulu teman-teman kita satu angkatan gitu. Walaupun saya angkatannya cuma 3 orang. Saya nggak tahu yang mana. Saya cuma 3 orang temennya. Jadi maksudnya jadi minimal di sini ya karena kebetulan kita adalah alumni dan menjadi dosen. Jadi memang ini tonggaknya kita di sini untuk bisa mensukseskanlah untuk alumni S1 akuntansi sendiri yang nantinya kita akan melebarkan sayap di luar dari dosen itu sendiri gitu sih. Gitu Bu. Ya mungkin ya yang terdekat dulu ya yang tadi disampaikan sama Bu Nov, tadi disampaikan sama Bu Wahyu. Silakan Bu. Mungkin Bu Ike ada tambahan Bu Ike? Bu Ike? Nggak ada, Bu. Yang lain aja. Saya mengamati aja. Bu Wiwit mungkin, Bu Wiwit. Bu Wiwit. Bu semuanya. Halo Bu Wiwit. Halo Bu Wiwit. Saran sedikit, bukan saran sih, sharing monggo, saja. silakan. Silakan Bu. Karena kalau untuk organisasi saya memang tidak terlalu paham bagaimana ya. Cuman pikir saya kalau dibentuk suatu organisasi itu paling enggak ada tujuan. Dan kemudian setelah ada tujuan itu ada manfaat yang akan dihasilkan dari organisasi ini. Minimal manfaat itu ya ke dalam dulu. Karena ini adalah tujuannya untuk alumni, apa sih yang bisa dirasakan manfaatnya bagi alumni, otomatis sekarang di masa pandemi seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk alumni-alumni kita yang membutuhkan saat COVID begini ya. Mungkin dengan dasar tesis tadi kita bisa profile alumninya itu yang kekurangan itu siapa aja, itu bisa didata. Nah, kita bisa memberikan sedikit dari kelebihan kita bagi mereka-mereka itu yang membutuhkan. Alumni kita dulu aja itu maksud apa ya? Ya lagi-lagi karena saya nggak terlalu pintar ngomong, tapi tujuannya adalah ada manfaat gitu, ada manfaat dari organisasi yang dibentuk ini. Paling ya, Bu, kita dulu di luar dari tadi yang kita Bu Nov dibilang tadi kan manfaatnya bagi kita sebagai dosen itu ya. Di luar itu manfaat dari itu apa sih yang bisa kita berikan bagi alumni Prodi S1 Akuntansi yang membutuhkan saat ini. Tuh Bu, itu saja mungkin dari saya dan semoga yang lainnya bisa menambah. Terima kasih. Kurang tidur, maaf suaranya. Terima kasih Bu Ewi. Iya. Gimana Bu Fitri? Ya, terima kasih Ibu-Ibu atas masukannya. Memang jikalau misalkan berbicara tentang pembentukan struktur ya saya akui memang masih terlalu dini, tetapi setidaknya di sini kita mengajak Bapak dan Ibu semua untuk yuk sama-sama gitu kita bikin organisasi ILUNI ini, karena kalau seandainya hanya kami dari tim Tracer Study yang bergerak ya mungkin juga tidak akan sesuai juga gitu organisasi yang terbentuk dengan para alumni-alumni yang ini. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, yuk kita sama-sama bentuk bareng. Tapi mungkin pembentukan organisasi ILUNI ini tidak langsung serta-merta ya Bu Wahyu ya, tidak langsung serta-merta pada saat acara ini juga ya Bu Wahyu ya. Iya Bu. Iya. Untuk misalkan paling nanti gini aja Bu, nanti pada saat sudah ada struktur organisasinya kita umumkan di dalam grup gitu ya untuk awal ya, terus kemudian mungkin Bapak Ibu semua alumni bisa memberikan saran, aspirasi, ide di dalam forum grup tersebut gitu. Betul. Mungkin kalau saya boleh kasih sedikit ya Bu, sekarang kan masih justru malah ini adalah ladang kita semua untuk berbuat dalam masa pandemi ini ya. Jadi gitu ya. Berbuat kebaikan dalam masa pandemi ini dengan mengumpulkan tadi sesuai dengan arahan Bu Wiwit ya Bu ya. Jadi ya inilah kesempatan kita para alumni untuk bergerak gitu loh. Ya mungkin gimana Bu Fit?
Untuk dari salah satu program jangka pendek dari tim Tracer Study sendiri, sebetulnya ada salah satunya donasi dari alumni. Ini insya Allah akan digagas mungkin di sekitar tanggal 10. Memang donasi ini memang sudah terfikirkan nih Bu, gitu, sudah ada gagasan gitu. Bagaimana kalau kita bisa berdonasi atau mengumpulkan donasi kita, lalu kita kita bagikan atau kita donasikan untuk kebutuhan dari masa-masa pandemi ini. Misalkan saja kayak kita tahu bahwa masa pandemi ini kan juga trennya masih meningkat nih gitu. Kemarin sempat menurun, terus tapi sekarang meningkat lagi gitu. Misalkan saja kebutuhan APD atau kebutuhan-kebutuhan lain. Iya, Bu. Yang lain gimana nih Bapak Ibu? Bu Ini untuk acara Lilis. donasi alumni sendiri gitu. Bagaimana Bapak Ibu semua? Bu Fitri mau nanya sedikit dong. Ya, Bu Ros. Yang di grup satunya lagi, yang di grup alumni dosen itu loh Bu. Iya. Yang kemarin dibentuk, itu apakah itu hanya untuk dosen aja, ataukah memang kita boleh memasukkan teman-teman kita yang alumni dulu satu angkatan kayak atau apa ke dalam situ? Atau gimana Bu? Saya masih belum paham juga sih. Awalnya memang grup itu dibentuk untuk teman-teman alumni yang menjadi dosen awalnya memang ya Bu, dan kebutuhan untuk acara sarasehan kita ini gitu. Karena sebelum kita membahas atau ke pihak eksternal, gimana kita bisa silaturahmi dulu gitu dengan pihak sesama kita yang internal gitu Bu Ros. Mungkin kedepannya grup itu bisa dijadikan tidak hanya dari kita nih teman-teman dosen doang, tapi dari teman-teman yang lain satu angkatan juga bisa masuk. Tapi berhubung itu grup WA punya batas ya Bu Ros ya kalau tidak salah, di grup WA kami juga punya wadah lain, khususnya sih Pak Juli ada Pak Juli yang memegang Facebook dan IG untuk Iluni, untuk alumni S1 akuntansi. Pak Juli mungkin bisa diinfokan Facebook-nya dan IG-nya. Pak Juli itu nggak hadir loh, Bu. Oh, Pak Juli nggak hadir. Nggak ada loh. Udah diinfo belum? Sudah, Bu. Nggak hadir. Maksud saya, Bu, untuk lebih mensukseskan program kerjanya yang pertama di masa pandemi ini, kalau hanya untuk dosen kan kita tahu nih hanya sebesar 50-an sekian ini yang ada di grup ini sih, maksudnya. Iya. Jadi kan ketika program pertama itu ya paling ya hanya 50 doang gitu maksudnya saya. Nah, apakah diperbolehkan atau tidak? Saya juga masih belum terlalu ngeh juga sih. Ketika kita mulai memasukkan temen yang memang saat ini yang deket aja gitu. Kalau untuk yang Facebook ataupun IG dan sebagainya itu kan nanti bisa terlihat secara keseluruhan sama alumni yang lain ya Bu. Iya Bu. Yang memang tidak terbatas memang. Jadi untuk merekrut secara lebih banyak sih maksud saya agar program pertamanya ini bisa berjalan lebih banyak. Jadi kan misalkan nih dari satu dosen, nanti dia punya teman di luar dosen, nanti punya temannya di luar dosen itu punya teman lagi gitu. Jadi bisa lebih meluas sih atau melebar. Gitu. Iya, bisa Bu Ros gitu, insya Allah bisa. Dan grup WA cuma ada sedikit keterbatasan keterbatasan anggota, tapi untuk misalkan kita menambahkan lagi sebetulnya masih bisa Bu Ros. Iya kan sekitar 250-an ya. Enggak maksudnya mungkin dari teman-teman dosen gitu. Tapi teman-teman satu angkatan ya Bu Ros ya gitu. Iya, mungkin semuanya nanti bisa dijadikan admin untuk yang alumni
yang grup satunya itu Bu, yang grup alumni itu secara keseluruhan. Jadi ya kan kita juga tidak mungkin, maksudnya kalau saya sih tidak hafal semuanya secara satu kelas gitu, tidak hafal gitu. Cuman kan kita punya teman kan zaman dulu gitu. Nah itu kenapa punya teman yang deket zaman dulu, terus sekarang tidak jadi dosen, apa salahnya sih kita coba masukin untuk silaturahmi lebih juga gitu, biar minimal Jadi grup WA kita jadi open ya Bu ya? iya gitu. Asalkan memang untuk Baik. alumni juga, hanya untuk alumni. Jadi dari 50 mungkin mentok kan kalau WA kan hanya 250 ya. Ya minimal itu, jadi bisa meningkat sedikit lah untuk ininya. Nah, yang lain-lain sih nanti bisa ditambahin di grup FB-nya atau IG-nya kan untuk kapasitas yang lebih besar. Baik Gitu, Bu Ros. Semuanya dijadikan admin ya Bu Ros? Kalau menurut saya, cuman nggak tahu deh kayak gimana kalau menurut yang lain. Maksudnya jadi lebih banyak gitu. Jadi nggak hanya dosen aja jatuhnya untuk saat ini, biar apa namanya program pertama ini lebih dikenal dulu lah. Kita kan kalau sama-sama dosen kan kita tahu nih alumni ini udah tahu. Cuman mungkin orang luar tuh biar tahu juga alumni itu ada kegiatan loh. Biar mereka juga ada apa namanya sharing-sharing. Di sini ada kamu udah masuk grup belum sama teman alumni ini gitu. Gitu sih. Jadi bisa lebih luas aja gitu. Bu, sebenarnya saya pengen nyapa satu-satu nih Bu, karena saya sendiri sebenarnya nggak kenal nih Bu. Apalagi saya. Apalagi saya yakin nih, ya sebenarnya saya yakin nih ibu-ibu semua, bapak-bapak semua di sini pengen menyampaikan aspirasi dan inspirasi sebenarnya. Cuman mungkin bingung juga kali ya Bu ya gitu, karena masih awal mungkin jadi pendengar. Soalnya ini saya rasa kok kayaknya sebagai pendengar setia semua ini. Bapak Ibu kalau misalkan ada, ya silakan Bu Suci. Mohon maaf, itu seperti yang tadi saya mau sampaikan sebetulnya. Apalagi saya di sini juga kan dosen baru ya, ibaratnya saya kok di sini ternyata banyak banget dosen alumni S1, bahkan ternyata ya lama gitu, apalagi kayak Bu Ros. Bu Ros lulus tahun berapa, Bu? Aduh, pengen ditanya lulusan lagi. Apa-apa, Bu. Saya lama juga. Maksudnya kita kan di sini alumni semua ya. Saya juga pengen kenal dengan yang lainnya. Siapa tahu dengan berkumpulnya kita di sini, oh ternyata saya masih ketemu teman saya yang lama dulu pada saat. Nah, itu maksud saya. Nah, kemungkinan yang lainnya juga pengen menyampaikan, hanya saja kok dari tadi yang ngomong itu aja. Terus ya, maaf. Juga sama yang lain. Bu Neneng, ya kalau Bu Neneng dari mana? Saya bisa ketemu teman saya pada saat saya ini lulus tahun 2008, saya masuk S1 itu 2004, Bu. 2004 bulan apa ya? Lupa, pokoknya 2004 gitu. Saya baru kerja, kemudian saya tahu, saya merantau Bu, saya datang dari kampung ke sini, kemudian Unpam baru banget dibangun, ini cerita sedikit deh, sekaligus curhat saya. Baru sekelas ya Bu? Baru satu kelas gitu ya. Mending Bu Dea, itu saya numpang ruangannya Sasmita sampingnya. Itu saya kuliahnya malam karena pagi saya bekerja di suatu PT, di situ saya malamnya nguli pagi, malamnya kuliah gitu. Nah, siapa tahu dengan berkumpulnya kita di sini ternyata saya ketemu dengan alumni saya pada saat tahun 2004. Dari tadi saya lihat nama-namanya. Kayaknya Ibu aja nih kalau 2004 Bu masih sepi. Oh nggak ada. Bu Fitri ya. Oh ini sebanyak ini nggak ada yang saya kenal gitu. Ya Bu, mendingan gitu aja Bu Wahyu, disapa satu persatu, kemudian coba perdengarkan suaranya seperti apa dan seperti apa sih penampakan orangnya. Maksudnya face-nya seperti apa. Ya, Bu Wahyu, terima kasih. Terima kasih. Kita Bu Fitri, kita sampai Bu Novri ya mau menyampaikan Bu. Bu Wahyu, soalnya kita ada batasan waktu juga. Iya, maksudnya aku mau bilang kalau kita sapa satu-satu habis itu perkenalan habis waktunya. Mungkin ini secara penegasan aja, yang lainnya mungkin agak bingung kali ya dengan adanya sarasehan ini. Apalagi tadi kan Bu Kaprodi, Bu Evri minta dari hasil sarasehan ini ada yang dihasilkan. Salah satunya adalah organisasi. Nah,
kita ditanya kegiatan kita yang mau kita lakukan pertama apa. Sementara kita baru kumpul sekarang, organisasi juga belum terbentuk, kita mau bikin kegiatan yang lain juga mau kasih masukan juga mungkin sama seperti saya, bingung mau menempatkan peran saya di mana gitu ya. Untuk kegiatan yang terdekat ini kan memang sharingnya secara internal aja. Itu pun sudah jadi kan, artinya kita pun tidak tahu kalau kegiatan itu ada kan gitu ya. Kalau memang saya sih setuju aja kalau kita pengen dapetin masa yang lebih banyak, yang mungkin tadi Bu Rosita bilang kita bisa, kalau ini memang benar-benar kegiatan alumni ya apa salahnya grup itu kita open access sehingga segala sesuatu yang sudah dirumuskan oleh koordinator dari Tracer Study itu lebih mudah tercapai, tersalurkan semuanya gitu ya. Ya mungkin nanti tinggal nama grup WA-nya aja yang diganti, jangan dosen. Jadi ada alumni S1 akuntansi yang dimasukkan di situ mungkin para PIK-nya aja Bu. Contoh yang pertama adalah dari masing-masing angkatan kan punya yang namanya ketua hima. Semua ketua hima dari tahun sekian itu dimasukkan. Mereka kan punya jejaring ya. Nah, para ketua hima, para alumni-alumni kita yang memang dia terlibat dalam struktur organisasi hima bisa dimasukkan di situ untuk kelengkapan jaringnya. Jadi untuk pembentukan koordinator sih sebenarnya koordinator alumni tidak selamanya dari dosen kita ya. Kita juga misal ada kita lihat mahasiswa-mahasiswa alumni kita yang memang dia mumpuni di dalam organisasi sehingga bisa masuk ke dalam struktur organisasi, itu juga bisa juga gitu. Makanya kalau ditanya sekarang kita yang lain mungkin pada dia masih bingung nih. Saya setuju sama Bu Wiwit. Manfaatnya apa, tujuannya apa, kita belum dapat gambaran, itu aja. Iya. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu Nofri. Terima kasih Bu Nofri. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Fitri, karena kita mau ngeliat waktu juga. Iya, mungkin nanti bisa disimpulkan mungkin ya Fitri Bu mungkin Fitri, bisa memberikan ini Bu. Ya, Bu, tujuan sama manfaatnya mungkin bisa dijelasin lagi Bu. Iya, baik Bu, Bapak Ibu semua, untuk pembahasan tentang berkaitan organisasi dan struktur organisasi memang tidak bisa kita bahas di forum ini karena pertama forum ini memang Sarasehan itu awalnya adalah untuk bersilaturahmi dulu gitu dengan Bapak Ibu dan alumni. Untuk berkaitan tentang organisasi dan struktur organisasi bisa kita komunikasikan, bisa kita koordinasikan nanti di grup ya, karena kita sudah punya grup ya Bapak Ibu semua. Dan harapannya tolong kita sama-sama lah gitu untuk bisa membentuk ini gitu, tidak hanya dari tim Tracer Study sendiri, tapi juga ada peran ataupun ada ide ataupun inspirasi dari Bapak Ibu alumni semua di grup nanti. Intinya bahwa pada pertemuan Sarasehan ini perkenalan dari kami tim Tracer Study, dan insya Allah nanti penyampaian juga berkaitan tentang agenda terdekat kita, yaitu agenda donasi dari para alumni. Dan mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua dalam kegiatan-kegiatan, dan tidak hanya kegiatan dari tim Tracer Study, tapi juga kalau bisa dari Bapak dan Ibu semua untuk bersinergi juga. Kalau misalkan punya ide ada kegiatan apa berkaitan tentang alumni, kita dengan tangan terbuka untuk bersama-sama mewujudkan kegiatan tersebut. Itu saja Bu Wahyu mungkin. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini terkait dengan pertama tadi silaturahmi, terus kemudian perkenalan dari Tracer Study, terus kemudian ada lagi next selanjutnya adalah pembentukan struktur organisasi yang akan berlanjut mungkin di grup, gitu ya. Mungkin cukup sekian ya Bu Fitri ya. Cukup Bu Wahyu. Baik. Acara terakhir adalah penutupan Bapak dan Ibu. Untuk menutup acara hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Dari saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya jika ada dalam membawakan acara terdapat kekurangan dan kesalahan. Liketan di Nyonya Marsih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini ya, Next dilanjut di lab ya. Lanjut di grup ya. Ya, terima kasih ya. Mohon izin live. Iya, sama. Ya, Bu, Bapak Ibu yang belum mengisi absen silahkan bisa diisi ya, Bu. Oke. Bu Dwi bisa kirim lagi linknya, Bu Dwi, minta tolong. Iya, baik Bu. Nanti di chat ya, Bu ya. Oke, aku soalnya keluar tadi. Iya. Hilang. Makasih. Iya.